Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Maulana. Dan saya Muhammad Medianta Saputra. Kami dari kelas B dalam mata kuliah tinjauan seni akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester dalam mata kuliah ini. Akan membahas mengenai fotografer yang telah dipilih oleh dosen kami, terus dua fotografer yang telah kami pilih sendiri. Oke, lanjut. Untuk fotografer yang pertama yaitu Eugene Atge yang akan dijelaskan oleh Riki Maulana. Silakan Riki. Oke, ini akan dijelaskan saya bersama Mas Anto. Yaps. Eugene Atge merupakan fotografer asal Prancis yang lahir pada tahun 1857 di Livorno. Lalu kemudian ia meninggal pada tahun 1927. Atge itu merupakan fotografer yang banyak mengatakan bahwa ia itu fotografer dengan genre komersial, terus konseptual, serta ada juga yang mengatakan bahwa ia itu sebagai suhunya dokumenter. Banyak sekali setelah saya menelaah mengenai bahasan-bahasan mengenai Atge ini. Nah, pada dasarnya fotografi maksudnya genre yang ia spesialisasikan dalam memotret, ia lebih ke memotret arsitektural dan seni terkait Paris dan lingkungannya pada pergantian abad ke-20. Selain itu juga, ia disebut sebagai pelopor fotografi dokumenter. Nah, ini dia, Atge ini banyak yang mengatakan bahwa ia itu pelopor fotografi dokumenter. Ia terkenal karena tekadnya dalam mendokumentasikan semua arsitektur dan adegan jalanan Paris sebelum hilangnya mereka ke modernisasi. Atge ini sering mengambil fotografi pada akhir tahun 1880-an, sekitar waktu fotografi mengalami ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang komersial. Lalu pada tahun 1880, Atge mulai tertarik nih pada fotografi di mana usianya baru 30 tahun. Ia mengubah fokus bisnis fotografinya untuk berkonsentrasi pada kota Paris. Atge memotret kota Paris dengan kamera kayu yang menggunakan format film yang besar, lensa rektilinear cepat, perpaduan yang cukup kekinian ketika ia mengambilnya. Vignetting optik yang sering terlihat di beberapa sudut fotonya itu karena si Atge ini memposisikan ulang lensa relatif terhadap plat pada kamera, atau mengeksploitasi salah satu fitur beliau melihat kamera sebagai cara untuk memperbaiki perspektif dan mengontrol perspektif untuk menjaga bentuk vertikal tetap lurus. Negatif menunjukkan 4 rabat bening kecil, di mana klip ini memegang kaca di tempat plat selama paparan cahaya. Plat kaca yang digunakan oleh Atge ini adalah merek Benelux atau pita biru dengan ukuran 180 x 240 mm. Nah, dengan menggunakan emulsi gelatin perak dengan tujuan umumnya yang bisa dikatakan cukup lambat dalam mengekspos sebuah karya, sebuah foto, maksudnya sebuah imaji yang membutuhkan exposure yang cukup panjang sehingga mengakibatkan kaburnya subjek bergerak yang terlihat di beberapa gambarannya, atau bisa dikatakan terjadinya movement, perpindahan antara objek yang bergerak dalam karya Atge ini. Pada dasarnya tertera dalam kartu namanya Atge yang menggambarkan dirinya sebagai pencipta dan purveyor koleksi tampilan foto Paris lama. Pada kesempatan lain, ia mengidentifikasikan dirinya sebagai author editor
Dia mencoba menghindari bekerja komisi sebagai fotografer untuk disewa, bahkan lebih jarang bersedia untuk menjual negatifnya. Jadi karyanya itu cukup untuk dia aja, maksudnya tidak untuk dijual belikan. Itu pada saat dia mencoba menghindari bekerja di komisi sebagai fotografer. Nah, untuk pelanggan utamanya adalah arsitek dan pengrajin yang menginginkan contoh model arsitektur lama dari kota Paris. Serta ada juga perpustakaan dan arsip yang ingin mempertahankan catatan Paris lama. Mulai tahun 1898, institusi seperti Musée Carnavalet dan Bibliothèque Historique de la Ville de Paris membeli foto-fotonya. Untuk alasan yang tidak jelas, Adjet hampir tidak bekerja selama Perang Dunia Pertama. Bahkan outputnya itu telah menurun setiap tahun setelah tahun 1910-an. Sebelum berhenti selama perang, pekerjaannya tidak dilanjutkan. Sampailah tahun 1920. Pada tahun itu, Adjet menulis surat kepada Napoleon, seorang menteri seni rupa, untuk menawarkan dan menjual sebagian dari koleksi negatifnya. Karena sebelumnya ia tidak memperjualbelikan negatifnya. Nah, pada tahun 1920 barulah ia menulis surat kepada Napoleon sebagai menteri seni rupa untuk menawarkan dan menjual semua koleksi dari koleksi negatifnya. Penjualan negatifnya mungkin telah mewakili untuk Adget mengakhiri dari satu bab hidupnya dan melangsungkan awal dari yang baru. Tahun 1920, ia kembali bekerja dengan lebih semangat dan rasa baru yang diperluas dari subjeknya. Lalu ia menghasilkan presentasi yang sangat tinggi dari karyanya yang paling indah dan paling orisinil, termasuk yang terbaik dari foto-fotonya yang berasal dari jendela toko, pameran jalanan, dan Parc de Saint-Cloud, serta catatannya yang paling menyentuh dari kota-kota yang bernuansa Paris lama. Oke, langsung ke karyanya Adjet ini yang katakanlah sangat menarik bagi kami, dan kami menganggapnya karya ini sebagai karya masterpiece-nya dia. Dalam karya ini, karya foto Adjet, di mana foto yang menunjukkan 3 mannequin pada toko jendela dalam karya ini, bila dilihat lebih jeli lagi, terdapat salah satu objek yang terlihat masih hidup jika dilihat lebih dekat. Jika kalian melihatnya lebih jarak dekat lagi, kalian akan melihatnya. Di dalam toko antara 2 manekin, ada orang yang memakai pakaian yang sama seperti manekin ini, memiliki postur kaku yang sama, jadi dilihatnya seperti manekin juga, padahal itu manusia. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai hal yang tidak bisa didefinisikan dari peradaban 9 modern, yang mewakili keseragaman yang dikenakan pada individu dengan pakaian. Nah, dalam karya ini merupakan jenis karya dengan cetakan perak gelatin dari kaca negatif dengan ukuran 21,9 kali 17,3 cm. Meskipun sederhana, akan tetapi karya-karya Adget sangatlah estetik. Dalam artian, dia mampu membuat suasana atau momen seperti refleksi rumah, tingkat yang tercerminkan dalam kaca jendela. Ia juga memanfaatkan refleksi tersebut agar manekin dalam jendela terlihat karena bayangan rumah dari tingkat tersebut. Karena komposisi karya Adget terdapat bentuk irama atau ritme, dalam foto terdapat celana yang berbentuk suatu pengulangan yang sama pada gambar. Foto yang kontras antara hitam dan putih terdapat pada gedung dan langit serta objek manekin yang difoto. Selain itu, langit yang putih membuat keseimbangan cahaya dan menghasilkan kontras pada foto. Nah, lanjut dalam hal ini, kesan dan pesan yang lebih penting dalam karyanya yaitu nilai estetika dalam sebuah karya yang tidak dapat dialihkan dari perhatian audiens. Maksudnya pesan yang disampaikan dalam foto. Mengapa demikian?
estetika foto penting karena foto yang indah dapat menangi perhatian audiensnya. Terkait dengan karya Adjet ini, yaitu foto dokumenter, dapat membuat audiens untuk memperhatikan pesan dan isu yang ada di balik foto tersebut. Tidak hanya menikmati daya tarik visualnya saja. Nah, bila foto diibaratkan sebagai jendela, fotografi dokumenter bermaksud untuk membuka wawasan audiens. Jadi mengajak audiens untuk membuka wawasannya terhadap karya-karya dari Adjet ini, melihat kejadian dan peristiwa yang terjadi di luar sana, sehingga akan timbul keinginan untuk menjadi subjek dan berkeinginan untuk mengambil peran dalam suatu peristiwa. Adget mencakup dan melampaui kedua pendekatan ketika ia menetapkan dirinya untuk dapat memahami dan menafsirkan dalam istilah visual tradisi yang kompleks, kuno, dan hidup. Dalam hal ini, karya Adget sangat istimewa karena tekadnya dalam mendokumentasikan semua arsitektur dan adegan jalanan di Paris sangatlah berarti bagi sejarah sebelum menghilangnya ciri-ciri lama dari kota Paris yang tertinggal karena bertransformasi menjadi kota modern. Nah, itulah pembahasan dari fotografer Adjet. Selanjutnya dilanjutkan ke fotografer selanjutnya, yaitu Anna Ostanina. Nah, Anna Ostanina ini merupakan fotografer seni atau bisa dikatakan sebagai dia berasal dari Rusia. Nah, banyak sekali pengalaman dari Anna Ostanina ini. Ia sempat menjadi salah satu dari anggota Persatuan Fotografer Rusia. Terus ia juga berpartisipasi sebagai anggota Persatuan Seniman Rusia. Banyak sekali prestasi yang dicapai oleh Anna Ostanina ini. Ia ini sempat menjadi peserta berbagai pameran serta kompetisi internasional di Rusia. Nah, Anna Ostanina ini belajar dan menyempurnakan metode unik percetakan fotografi buatan tangan manual, yakni gum oil. Dia telah menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun dengan teknik percetakan foto alternatif ini. Lalu karya-karyanya itu terpampang di galeri ataupun museum dan koleksi pribadinya, baik itu di Rusia maupun di luar negeri. Nah, Anna Ostanina ini sempat menempuh pendidikan pada tahun 1996 sampai 2001 di Universitas Ekonomi Perdagangan Pendidikan Tinggi Spesialisasi Ekonomi. Lalu pada tahun 2006 sampai 2007 ia sekolah foto Smena, jalannya fotografi seni dengan peringkat kualifikasi tarif fotografer artis dengan kualifikasi tertinggi. Nah, dan juga dia pernah menempuh pendidikan di Foto Faculty Halperin di Fotojurnalis Union, spesialisasi fotografer publikasi media berkala harian, itu pada tahun 2008 sampai 2010. Fotografi buatan tangan manual merupakan salah satu teknik dari fotografi yang dinamai dengan Haute Photographic Process. Carl P. Koenig, seorang yang menemukan proses ini pada tahun 1990, dan ia pertama kali menggunakan istilah cetakan gum oil pada buku pertamanya, lalu diterbitkan dalam bentuk buku pada tahun 1994. Nah, gum oil sendiri itu merupakan salah satu dari teknik Halperin Photographic Process, sebuah karya seni yang menyerupai lukisan, seperti menghapus waktu gitu. Ceritanya sangat sederhana, menjadi seperti ukiran tua atau gambaran pensil. Namun metode ini diperoleh dengan bantuan metode fotografis yang menggunakan emulsi pekat cahaya dan cat minyak yang memberikan proses muli khusus. Sedikit menyinggung proses gum oil ini, di mana dalam cetak foto dengan teknik gum oil membutuhkan gambar positif yang tercetak
di film tersebut. Jadi gambar positif tersebut dicetak dalam sebuah kertas film. Nah, dalam hal ini gum oil dicetak dengan menggunakan kertas anti air yang dapat diterapkan dari larutan gum Arab dan bikromat. Maaf, saya ulangi, dalam karya gum oil menggunakan kertas anti air yang dapat kebal dari larutan gum Arab dan bikromat pekat cahaya sampai mengering dalam kertas tersebut. Nah, medium dari gum Arab dan bikromat itu diolesi dan menjadi cairan pekat cahaya, lalu ditumpuk disertai gambar film tersebut. Kemudian dipaparkan melalui kontak print di bawah sinar UV atau halogen, atau juga di bawah sinar cahaya matahari. Hal tersebut dilakukan akan terjadi proses kimiawi dan perubahan menjadi citra yang tampak. Nah, kertas larutan yang telah disinari itu dicuci dengan air sampai bikromatnya akhirnya dikeluarkan. Kemudian kertas tersebut dikeringkan. Nah, di sebelah kertas dengan gambar cat minyak diterapkan kepada kertas tersebut. Lalu kemudian kertas tersebut ditempatkan di air kembali dan lapisan atas cat dihapus. Nah, dalam pembuatan karya gum oil ini, Ana sempat menuliskan terdapat larangan membersihkan dengan menggunakan reagen atau bahan kimia tambahan selain formula yang telah dirincikan. Jadi formulanya itu terdapat bikromat serta gum Arab, lalu cat minyak untuk menghasilkan karya gum oil ini. Nah, langsung saja ke karya yang paling kami sukai ataupun Ana Ustanina ini sempat mempublikasikannya dalam YouTube. Nah, karya ini menampilkan dengan objek dalam gambar yang tadi saya sebutkan di YouTube, ditunjukkan dalam video yang berdurasi 2 menit. Di situ Ana menunjukkan bagaimana menggunakan proses mencetak dengan gum oil. Proses tersebut digunakan untuk membuat cetakan raksasa yang memperlihatkan potret seorang gadis yang diperkirakan berumur 4-6 tahun. Dalam objek ini, gadis tersebut sedang menatap tajam ke arah lensa dengan fokus menunjukkan mata yang bulat dan tajam. Selain itu, terdapat bibir kecil yang ditambah dengan senyuman tipisnya. Pada objek terdapat bercak juga yang ada pada bagian hidung objek tersebut. Rambut yang terurai serta memakai pakaian polos serta kalungnya yang mengikat di lehernya. Hal tersebut katakanlah identik sekali dengan seorang anak perempuan. Nah, gambar di atas itu ya gambar yang dicetak dengan menggunakan teknik oil print dengan metode gum oil printing yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam proses pembuatannya, yang itu menggunakan kertas watercolor. Dalam hal ini, karya yang Ana buat ini mencapai 1 meter lebih, dan dia pun juga menggunakan bahan-bahan yang telah tadi saya jelaskan, yaitu kertas watercolor, cat minyak, gum Arab, dan bikromat. Nah, dalam karya metode gum oil ini sangat identik dengan warna hitam dan putih serta grain yang tercipta hampir menyerupai dengan bentuk sebuah lukisan. Karya Ana ini sering kali diiringi dengan kesan dramatis, menyampaikan sesuatu keindahan, baik itu sebuah potret maupun landscape, dengan warna hitam putih yang menjadi ciri khas tua atau old. Dalam karya ini, ya tadi yang telah disebutkan, didukung dengan grain pada karya sehingga menghasilkan noise dan gelap terang yang biasa disebut dengan luminance noise. Lanjut, secara fotografis, karya potret seorang gadis ini menggunakan depth sempit, di mana dalam karyanya hanya fokus kepada potret gadis ini. Pengambilan dengan teknik eye level
yang sejajar dengan lensa kamera sehingga menghasilkan Fibonacci spiral atau disebut dengan golden spiral, di mana bentuk spiral yang terkenal untuk komposisi seni termasuk fotografi. Dalam hal ini karya Ana didominasi dengan pergerakan diam atau freeze. Lanjut, dalam hal ini seorang pengkarya secara interpretasi atau seniman foto yang menggunakan teknik all print tentunya harus mampu berpikir lebih dari sekedar teknik semata. Maksudnya karena karya fotonya juga perlu rasa. Nah, sebuah rasa yang hanya bisa diwujudkan oleh penciptanya sendiri, rasa yang menjadi jiwa dari karya foto tersebut, serta rasa yang diambilkan dari dalam diri pencipta dan dimasukkan ke dalam karya sehingga akan melebihi seluruh aspek teknis yang dimiliki karya tersebut. Proses Gomoil tidak hanya menampilkan atau menyajikan karya yang sangat spektakuler, tetapi ramah lingkungan serta lebih ekonomis. Ana sendiri berkeinginan untuk meminimalkan dampak buruk dari kegiatan yang dilakukannya. Hasil dari perkembangan ini yaitu dapat mendapatkan gambaran fotografi tanpa dampak negatif pada kesehatan dan lingkungan. Oke, lanjut ke fotografer yang ketiga yang akan kami bahas, yaitu Boy Triharjanto. Biasa dipanggil Boy. Boy Triharjanto lahir pada tahun 1974 dan berasal dari kota Surakarta, lalu saat ini tinggal di Yogyakarta. Boy adalah sosok yang terlihat biasa saja dan tidak memperdulikan penampilannya untuk terlihat lebih seperti anak metropolitan. Boy sendiri pernah kuliah di ISI Surakarta, lalu ia gemar memotret apa saja hingga ia berani melamar bekerja sebagai fotografer di sebuah koran lokal di Surakarta. Pada 6 tahun terakhir, foto-fotonya telah kerap kita lihat. Selain melalui media, juga melalui buku foto yang dia terbitkan secara mandiri. Boy telah menerbitkan 8 judul buku berisi foto-foto erupsi Gunung Merapi. Yang pertama yaitu Merapi 120 fps pada tahun 2011, yang kedua yaitu Merapi Volcano pada tahun 2012, lalu erupsi Merapi pada tahun 2013, selanjutnya dengan judul Mount Merapi pada 2014. Tidak main-main, buku-buku fotonya telah terjual sekitar 25.000 jilid. Nah, Boy ini Boy Triharjanto ini lebih terjun ke ranah fotografi jurnalistik. Nah, di dunia fotografi jurnalistik, khususnya di Indonesia, nama Boy Triharjanto sudah tidak asing lagi. Pada tahun 2009, lelaki kelahiran Sorong ini menyabet 2 penghargaan jurnalistik yang sangat bergengsi sekaligus, yaitu ada penghargaan Mohtar Lubis Award dan MH Tamrin Award. Nah, ia juga pernah meraih medali perunggu dan medali emas dari WAN IFRA, sebuah asosiasi surat kabar dan penerbit dunia pada tahun 2011 dan 2012. Selain penghargaan bergengsi tersebut, Boy juga puluhan kali menang dalam aneka macam lomba foto jurnalistik. Jadi banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih oleh Boy Triharjanto ini. Bahkan ia juga sempat membantu perekonomian dari masyarakat yang dekat dengan Gunung Merapi melalui buku-buku yang ia terbitkan. Nah, sejak akhir 2009, Boy yang dulu sempat bekerja di Jakarta selama 6 tahun, akhirnya ia memutuskan untuk hijrah pindah ke Yogyakarta. Nah, pada saat Boy pindah itu tepat saat aktivitas
vulkanik Gunung Merapi yang mulai berholak. Nah, sebelum akhirnya meletus dengan dahsyatnya pada Oktober dan November 2010, sejak saat itu hatinya tertambat di Merapi dan dekat secara emosional dengan warga sekitar. Nah, bagi sebagian warga di lereng Merapi, Boy mungkin bukan hanya sekedar sosok fotografer yang hanya mengabadikan aktivitas Merapi, melainkan ia juga bisa dikatakan seorang pahlawan lah yang menyokong kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu dia. Ia itu mampu menyokong kehidupan masyarakat yang berada dekat dengan lereng Merapi, yaitu yang tadi saya sebutkan melalui buku-bukunya. Khususnya buku yang dengan judul Merapi 120 fps yang diterbitkan pada tahun 2011. Nah, lalu saat ini Boy Tri Haryanto bekerja sebagai freelance jurnalis fotografer di Indonesia. Lanjut ke karya dari Boy Tri Haryanto. Berikut adalah karya dari Boy Tri Haryanto saat letusan Merapi pada tahun 2010. Karya di atas menampilkan foto satu regu dari Tentara Nasional Indonesia atau biasa kita sebut TNI yang sedang menunggangi kendaraan semacam semi-tank. Foto ini diambil pada tahun 2010 saat terjadinya erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta. Boy Tri Haryanto mengambil foto ini saat proses evakuasi korban pasca bencana. Lalu, pengambilan foto ini menggunakan lensa dengan sudut lebar dan tidak ditambahkan menggunakan flash eksternal. Karya Boy Tri Haryanto ini ingin menunjukkan sebuah proses evakuasi dan situasi yang ada di sekitar Gunung Merapi pasca erupsi. Boy sendiri ingin menunjukkan bahwa kondisi yang ada di sekitar lereng Merapi sangatlah kelam dan memang sulit menjangkau jarak pandang yang jauh untuk mencari korban yang ada di tempat kejadian perkara atau di lokasi. Pencahayaan pada karya ini yaitu cahaya alami yang ada di lokasi dan terlihat sedikit mendung. Boy secara teknis fotografi menggunakan dov luas agar foto yang dihasilkan tidak terlalu fokus pada satu titik saja. Lalu pengambilan foto yang dilakukan menggunakan angle eye level tetapi agak turun sedikit dan menempatkan objek di sebelah kiri frame dengan komposisi ring light. Terlihat di belakang awan panas dari Gunung Merapi menjadi background pada karya foto Boy Tri Haryanto. Nah, jadi foto Boy Tri Haryanto ini hampir sama dengan karya Eugene. Jadi lebih ke mengabadikan sejarah-sejarah mengenai sesuatu hal, peristiwa yang sangat berarti bagi sejarah, dan juga dapat menjadi bukti bahwa hal tersebut itu memang pernah terjadi. Khususnya bisa dikatakan sama ya. Yang pertama itu dari segi sejarahnya, lalu terdapat juga karya-karya dari Boy Tri Haryanto yang sangat-sangat menarik sekali. Bahkan ia juga sempat memperkenalkan mengenai fotografi jurnalis, khususnya jurnalistik itu kepada masyarakat. Nah, itu dia. Mungkin Boy Haryanto ini karya-karyanya ini sangat membantu bagi kami sebagai mahasiswa untuk mengenal bahwa dokumentasi jurnalistik itu hanya bukan sekedar berita saja, tetapi juga mampu mengabadikan sebuah momen atau sejarah yang mungkin orang lain hanya sekedar cuma itu doang gitu. Jadi beda lah bagi kami itu Boy Tri Haryanto itu. Baik, mungkin itu saja presentasi dari tugas ujian tengah semester kami mengenai pembahasan dari fotografer, biografinya, terus karyanya, dan
setelah membahas karyanya, kami menganalisis atau meninjau karyanya dengan metode deskripsi, lalu analisis formal, interpretasi, serta penilaian yang telah kami lakukan mengenai karya-karya dari Medjet, Ana Ostanina, dan Boy Triharyanto. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada banyak salah kata dan juga kekurangan dalam pembahasan presentasi kami. Saya tutup presentasi, cukup sekian. Silakan Mas Anto, ada tambahan? Tidak, ya kami tutup. Saya Muhammad Medianto Saputra dan teman saya Ricky Maulana. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.